Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relin Kurnia Suryasi. Saya dari kelas 6A, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester pada mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 3 yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hilmi, STMSC. Dengan mengusung tema Sekolah Menengah Kejuruan, konsep arsitektur hijau atau arsitektur biofilik. Untuk perkiraan luas lahan pada bangunan SMK Pariwisata yaitu 5.882,4 meter persegi. Dari bangunan ini, bangunan SMK Pariwisata itu dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan dengan fungsinya, yang dimana pada bagian depan dari bangunan itu bersifat publik, sedangkan pada bagian dari belakang bangunan itu bersifat service, dan pada bagian kanan serta kiri dari bangunan itu bersifat private dan semi-private. Untuk bangunan SMK Pariwisata ini sebenarnya terinspirasi dari teknik terasering yang terlihat dari gubahan bentuk pada bagian kanan dan kiri dari bangunan, yang dimana pada bagian kanan dan kiri dari bangunan ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai lahan hijau, seperti taman atau tempat-tempat duduk, atau yang disebut dengan mengusung tema atap hijau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai konsep dari bangunan SMK itu sendiri. Konsep yang diterapkan pada bangunan sekolah menengah kejuruan pariwisata adalah konsep arsitektur hijau dengan memanfaatkan budaya lokal setempat, di mana hal itu dapat menciptakan suasana lingkungan yang sehat terhadap interaksi antara lingkungan tadi dengan manusia. Tetapi, untuk lebih mendalami mengenai arsitektur hijau, maka saya juga menerapkan konsep biofilik yang merupakan bagian dari arsitektur hijau itu sendiri, yaitu konsep yang lebih mengutamakan penghuninya untuk lebih dekat dengan alam atau memfokuskan fungsi-fungsi yang ada pada bangunan itu sendiri. Salah satu beberapa contoh yang dapat diterapkan pada konsep biofilik itu sendiri, yang pertama ada sistem utilitas listrik. Bangunan ini memanfaatkan penggunaan listrik PLN, yang dimana nanti penggunaan listrik ini dapat diminimalisirkan dengan adanya pembuatan bukaan-bukaan pada setiap bangunan, yang dimana bukaan ini akan dimanfaatkan untuk menghantarkan cahaya matahari masuk ke dalam bangunan. Yang kedua, itu sistem utilitas air. Di sini saya memanfaatkan air bekas wudhu yang dikategorikan sebagai air tidak kotor, mengingat jumlahnya yang banyak, itu dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti untuk menyirami tanaman atau untuk pembudidayaan kolam ikan. Yang kedua, itu untuk utilitas air hujan, menerapkan konsep rain water harvest. Dan untuk yang ketiganya, yaitu bukaan pintu, jendela atau ventilasi. Untuk memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami, maka yang harus dilakukan adalah dengan membuat bukaan sebanyak-banyak mungkin, tetapi juga memperhatikan tata letak dari site bangunan. Dan diharapkan bukaan tersebut tidak dibuat banyak pada area bagian timur dan pada area bagian barat. Selanjutnya, mengenai bentuk objek rancangan dasar dari bangunan SMK Pariwisata itu terinspirasi dengan konsep bangunan tradisional Kalimantan Barat, yaitu rumah radang, yang mana dapat dilihat bahwa rumah radang itu bentuknya yang memanjang serta memiliki desain konsep seperti rumah panggung. Untuk karakteristik dari sifat rancangan itu sendiri adalah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan, di mana diketahui bahwa Pontianak ini memiliki beragam macam suku, maka ide konsep rumah radang ini difikirkan sangat cocok diterapkan pada pembentukan perancangan bangunan SMK. Selanjutnya material.
Pada bagian entrance side dibuat seolah-olah siswa itu memasuki area tamannya rindang atau rimbun dengan material alam yang digunakan yaitu grass block, paving block, dan batuan alam. Sedangkan untuk atap yang digunakan yaitu menggunakan material yang dimana diharapkan dapat membuat bangunan itu menyatu dengan alam, yaitu material atap yang merupakan material lokal seperti genteng metal. Sedangkan untuk bukanya itu sendiri, saya memanfaatkan kaca yang merupakan visual alam. Dan untuk material dari fasad yang bentuknya seperti batik Melayu, itu penggunaan materialnya yaitu ACP. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa hasil renderan dari SMK Pariwisata yang telah saya buat. Pada bagian slide pertama itu terdapat tampak kanan bangunan dari view dalam dan juga tampak atas. Lanjut pada bagian yang kedua itu terdapat 3D tampak kanan bagian dalam view dalam dan tampak kiri bangunan dari view dalam. Kemudian ada juga 3D tampak atas tampak depan dari dalam view dalam. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.